Dari lantai 5 iNews Tower Jakarta, Trijaya FM dari Real News and Information. Halo, selamat malam pendengar Trijaya, apa kabar? Senang sekali saya Denis Irawan bisa menyapa Anda kembali di The Leader. Malam hari ini kita bicara soal jalan panjang meraih karir. Ya. Dan untuk Anda yang di network yang juga panjang perjalanannya dari kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Palembang, Muaro Jambi, Cirebon, Manado, Padang, Banda Aceh, Makassar, Denpasar atau kota lainnya. Selamat malam. Anda juga dengarkan kami di aplikasi Roof, kemudian juga live streaming Facebook dan YouTube MNC Trijaya serta di live Instagram @MNC3JFM. Kita berjumpa di The Leader dengan tema Jalan Panjang Meraih Karir bersama Mbak Lisa Sanjoyo, General Manager Mercure Hotel Cikini. Sesapa dulu Mbak Lisa yang udah standby di kanal kami. Mbak Lisa, sehat Mbak? Apa kabar? Selamat malam Mas Denis. Kabar baik. Kabar baik. Mbak Lisa gimana nih? Teman-teman di hotel juga sudah mulai membaikkah kondisinya? Udah longgar? Alhamdulillah, sejalan dengan PPKM ya. Iya. Ya. Bisnis sudah mulai masuk. Ya, kita berharap sih ke depannya bisa lebih bagus lagi lah ya untuk hotel-hotel khususnya. Sudah mulai masuk gimana? Mulai membaiknya Mbak? Kategori ya, dibanding mungkin kan beberapa bulan lalu. Kegiatan rapat kan sudah diperbolehkan di hotel-hotel. Kalau hotel di Jakarta khususnya karena memang kita di bisnis hotel sangat tergantung ya, terutama di weekdays itu dengan kegiatan rapat atau meeting-meeting. Jadi kalau kegiatan rapat itu tidak diizinkan ya buat kami betul-betul ya challenging sekali ya untuk dapetin tamu. Kalau di masa pandemi awal 2020 sampai 2021 mau akhir ini semester kedua, kapan sih Mbak masa terberatnya menurut Anda sebagai orang hotel nih? 3-6 bulan pertama di tahun 2020 itu kita mulai merasakan di April ya, April, Mei, Juni. 3-6 bulan pertama itu, kemudian kan sudah mulai agak dirilis ya saat itu. Kegiatan rapat juga sempat udah boleh lagi. Setelah itu kita melihat tahun baru, trennya biasanya semester 1 memang tidak begitu rame kalau untuk di hotel. Tapi memasuki 2021 sebetulnya sudah pick up bisnisnya. Tapi terus karena jumlah kasus COVID-19 itu meningkat ya, bulan Juni itu kan sempat Juni Juli 50 ribuan ya, Juni Juli ya. Nah itu juga momen dimana betul-betul kita hotel tuh benar-benar harus berinovasi ya, nyari tamu gimana caranya gitu ya. Nah ini yang kita mau tahu nih, kita kan ngobrol di The Leader tentang jalan panjang meraih karir. Selama karir Anda ada nggak pernah pengalaman seperti ini? Mungkin kesulitan mencari tamu atau hal yang seperti ini extraordinary Mbak Lisa? Dulu itu kan waktu krisis ya, tapi nggak seperti ini juga sih, karena 98 ini kan tahun 2020 2021 itu lebih globalnya tuh karena derajatnya tuh dengan kesehatan gitu ya Mas ya. Jadi beda banget gitu, yang dipikirin tuh lebih kepada hidup dan mati ya kalau saya melihatnya ya. Kalau dulu itu kan lebih ke ya memang ada kaitannya juga sih setelah apa namanya, kalau kita lihat di 2020-2021 ini dengan kesehatan kita ya, berkaitan dengan penyakit kan ya, berarti kesehatan terus ngedropnya juga tentunya dengan kaitannya sama ekonomi itu akhirnya ya, nyangkut di situ juga gitu. Tapi saya pikir yang positifnya sih buat kita tetap harus positive thinking ya, as a leader ya. Jadi apapun itu ya dihadapin, harus berani hadapin aja. Ini dia. Mendengar Trijaya, jalan panjang seorang Mbak Lisa. Dimulai sejak kapan Mbak Anda di hotel dan sampai hari ini apa yang sudah Anda lakukan, perjuangkan sampai
sekarang masih jadi orang hotel, general manager di sebuah hotel di Cikini. Ya, kalau mulainya kan di 1997-an ya Mas ya. Itu sebelum krisis dong ya. Salah satu lokal hotel lah ya. Terus saya join Accor Hotel 2004 itu di Ibis di Sleepy. Nah, setelah itu perjalanan karir saya mainly di dalam grup Accor. Cuma karena grup Accor itu hotelnya banyak, kemudian juga kategori hotel bintangnya juga beragam, karena semua level segmen dari tamu, baik itu yang luxury, baik itu yang mid scale, upscale, budget, ekonomi ya, jadi semua lengkap lah kalau di Accor. Nah saya tuh alhamdulillahnya puji Tuhannya udah nyobain tuh keliling hotel-hotel Accor gitu Mas Denis. Jadi udah pernah nyoba di upscale di Pullman, waktu itu di Pullman di mana Bali ya. Kemudian juga udah pernah di Novotel Mangga 2, pernah di Mercure ya di Jakarta Kota, lalu di Ibis juga pernah. Ibis yang di Mangga 2, tadi saya katakan karir saya dimulai di Ibis Sleepy, kemudian ke budget pun pernah. Dulu di Ibis Budget Cikini Menteng 2 hotel ya. Lalu yang terakhir ini dari tahun 2016 sejak pre-opening sampai dengan hari ini saya di Mercure Jakarta Cikini. Mbak, kalau dari pengalaman Anda yang sedemikian panjang, kalau bagi orang yang nginep di hotel kan tergantung ya, ada yang praktis mau nginep di hotel budget, ada yang mau luxury, ada yang dengan keluarga di hotel berbintang dan sebagainya. Tapi kalau sebagai as employee, lebih enak di mana sih Mbak? Dari hotel budget sampai bintang 5 atau hotel yang luxury itu? Sebagai karyawannya maksudnya Mas. Menurut Anda enakan mana kerjanya gitu? Sebenarnya sih kerjanya ya sama aja ya, melayani tamu ya intinya ya. Cuma keribetannya gitu atau standar tertentu? Kalau hotel lebih besar kan biasanya kan memang lebih kompleks ya, karena memang kalau di budget mainly kan dia melayani hanya untuk kamar ya, bis budget misalnya contohnya, dia mainly punya kamar gitu. Kalau punya ruang meetingnya kecil, paling cuma kapasitas 10-20 orang tuh udah paling maksimal ya. Tapi kalau di bintang 5 kan karena outletnya banyak, tidak hanya kamar aja tapi juga F&B ya. F&B itu mereka juga ada coffee shopnya, restonya aja bisa, misalnya Chinese restaurant, dia punya Mediterranean restaurant, jadi ada barnya, belum meeting roomnya tuh dari size yang kecil sampai ukuran ballroom yang bisa ribuan orang pun juga ada. Jadi mungkin lebih challenging sih sebetulnya, lebih kompleks ya. Kalau sebagai leadernya ya, katakan sebagai GM-nya ya di situ sih. Baik, tantangan terbesarnya atau kesulitannya selama Anda bertugas mungkin sebagai general manager atau yang lainnya apa? Apakah di masa pandemi ini atau ada sebelumnya yang lebih challenging? Challengingnya sebenarnya kan kalau kami itu harus bisa artinya memenuhi harapan pemilik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bagaimana itu dilakukan dengan baik kan tentunya perlu support dari timnya ya, dari karyawannya, sumber daya manusia yang ada di dalam hotelnya, sehingga tugas kami itu juga memang harus membuat karyawan itu termotivasi untuk sama-sama kita melayani gitu kan. Dan karyawan yang happy, karyawan yang puas gitu dengan bekerja, tentunya akan menghasilkan kualitas pekerjaan, hasil pekerjaan, kinerja yang baik ya. Nah, kinerja yang baik ini kan membuat tamu yang menginap di hotel juga happy ya. Jadi saya pikir itu yang menjadi challenge, tantangan, membuat pemiliknya happy, membuat karyawannya happy, dan membuat tamunya happy. Oke. Tiga-tiganya ya. Jadi emang ada 3 aspek yang harus diperhatikan ya bagi seorang general manager. Tapi kan memang rata-rata ketika tamu menginap, mereka kan akan
melihat atau merasakan hospitality-nya ya. Nah, Anda dengan tadi membuat karyawan happy, akan mereka lebih lebih baik juga, kerjanya lebih ramah kepada tamu gitu. Korelasinya, Mbak. Iya, kan kalau hotel sendiri aja kan mungkin produknya bisa sama ya Mas ya. Bahwa di hotel itu ketemunya ya kamar, luasan kamar mungkin kurang lebih sama, desainnya kurang lebih sama, ya kan, restoran ya menyajikan makanan gitu kan ya. Kolam renang ya kalau yang di iya kan, fasilitas-fasilitas yang lain gitu kan kurang lebihnya sama, dan justru yang membedakan itu poinnya. Iya, yang membedakan itu kan manusianya ya, orangnya yang melayani itu, bahwa mereka bisa melayani dengan sepenuh hati, bisa memahami dan bisa mendeliver apa yang menjadi harapan, ekspektasi, kebutuhan daripada tamu. Itu justru yang sebetulnya membedakan hotel satu dengan yang lain. Kalau di masa pandemi ini, Mbak Lisa, ada nggak tadi keluhan karyawan atau curhatan lah dari karyawan yang Anda rasakan juga, tampung, tapi juga gimana cara Anda menjelaskannya karena keadaan sedang sulit dan sebagainya gitu? Ya, alhamdulillahnya sih di Micro Jakarta Check-in itu kami terbiasa terbuka, dan memang value dalam Accor itu kita salah satunya adalah transparansi ya. Jadi ketika memasuki periode COVID seperti ini gitu ya, kami dari manajemen tuh mengajak bicara seluruh karyawan dan kita jelaskan challenge-nya seperti apa. Justru mereka yang dengan pengertian yang sangat luar biasa, mereka support gitu. Jadi misalnya ya contohnya untuk multitasking gitu ya Mas Dennis ya. Kalau dulu kan kami banyak menggunakan daily worker ya, atau pekerja harian kelas gitu ya. Tapi ketika kita harus berhemat gitu ya, karena memang terpaksa harus berhemat ya. Kan banyak pekerjaan yang tadinya mereka nggak kerjain, mereka harus kerjain gitu ya. Dan mereka mau menerima itu, dan kita sampaikan kenapa, dan mereka bersemangat pun kita jaga kesehatan mereka, tetap memberikan mereka tempat istirahat pun di dalam hotel apabila memang mereka harus kerja long hours misalnya. Jadi komunikasi ini salah satu poin penting Anda dalam sebagai leader gitu, Mbak Lisa? Iya, betul. Ya, harus terbuka yang pasti, dan juga berkomunikasi. Jadi harus satu tujuan. Kalau misalnya menggambarkan, saya sampaikan ke mereka, kita berada di satu kapal yang sama nih, nahkodanya kan saya. Kita jalanin ini sama-sama. Kalau arahnya mau kemana, balik kayak visi misi kita, ya harus dikasih tahu dong, harus diterjemahkan ke mereka. Dan apa yang menjadi harapan kita bersama, dan bagaimana kita melakukan ini bersama gitu Mas. Ini kan bukan hanya saya sebagai pemimpin saja, tapi juga bersama-sama sebagai satu tim gitu, harus ada support dari mereka. Jadi saya memang terbiasa untuk kita bicara, kita komunikasikan, dan ayo kita kerjain bareng gitu. Baik, dari anggota tim Anda ada nggak Mbak kesulitan, misalnya Anda punya visi tapi mereka perlu waktu untuk menerjemahkan dan sebagainya, apa ya yang menjadi kendala dan gimana Anda mengatasinya gitu? Ya tentunya ada sih, dengan misalnya beberapa kepala departemen ya di tim kita gitu. Saya sih biasanya saya panggil, kita konseling ya, coaching, konseling, ngobrol. Kalau yang bersangkutan ada permasalahan ya saya harus bantu, ya pasti saya akan bantu gitu. Ya kita akan bicarakan, oke, kira-kira kesulitannya apa, bagaimana kita bisa mengatasi ini sama-sama dan bisa menerjemahkan ini sama-sama. Ini sih seperti itu sih Mas. Iya. Kalau kami kan punya istilahnya pattern ya, sebagai leader kita ajak ngobrol seperti Anda sekarang. Apa sih yang membuat atau kunci Anda dalam memimpin sebagai leader, mungkin sebagai orang yang mengarahkan dalam tim dan sebagainya? Apa tips sukses dari Anda lah, boleh dibilang seperti itu? Yang pasti sih saya harus positive thinking sama orang, Mas Dennis.
ya dengan teman-teman di sini juga bukan hanya sebagai bos tapi juga harus bisa menunjukkan example ya, contoh gitu. Jadi kalau mengerjakan apa yang tadi saya bilang multitasking, saya sebagai pemimpinnya juga harus bisa menunjukkan contoh kepada mereka gitu kan, nggak melulu hanya merintah gitu ya, tapi juga memberikan guidance. Maksudnya gimana sih caranya, gimana sih step-stepnya apa sih kalau ada kesulitan ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Karena saya memang, sekali lagi saya memang terbiasa untuk mendengarkan feedback dari mereka juga. Kita melihat bahwa ini tujuannya kan untuk kebaikan kita bersama, bukan hanya kebaikan GM-nya ya. Jadi memang kita jalani ini sama-sama, kita mau kemana nih gitu tujuannya. Ya udah oke, untuk tujuan yang baik tentunya. Dan saya bersyukur alhamdulillah memang karyawan di sini ya dan pemilik hotel ini juga sangat support, dan tentunya karena nama besar Accor juga. Jadi selain komunikasi yang baik, Anda juga menerapkan lead by example gitu ya, Mbak? Betul. Bisa. Ini bisa diterapkan nggak tanda kutip untuk pendengar Trijaya yang jadi leader di bidang lain? Dua kunci ini memang tanda kutip secara umum begitu ya, Mbak? Secara umum iya demikian sih. Saya pikir sama aja ya bidang apapun, karena gimana orang bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh seorang pemimpin kalau dia sendiri nggak bisa nunjukin contoh sih. Menurut saya sih itu aja sih yang paling. Mbak, Anda pernah nggak misalnya harus mencontohkan membantu tim Anda mungkin melayani customer seperti apa, ngajarin dan sebagainya gitu, turun langsung ke lapangan memang tiap hari kan ya kalau di iya itu sih tentu aja. Saya terbiasa bersihin meja juga. Iya Mas, nyuci piring juga bisa. Harus gitu ya kalau di hotel manajer ya. Kalau di hotel iya. Apapun, karena kita memang tadi multitasking ya. Rata-rata semua karyawan kita mereka terbiasa untuk itu. Tidak hanya yang di operation gitu, kayak di finance pun mereka juga tahu. Oh mereka harus misalnya stripping gitu ya kamar karena lagi posisi back to back orangnya kurang kan ya. Mau nggak mau kan juga harus bantu di housekeeping. Walaupun dia bagian keuangan asalnya gitu ya. Iya betul. Atau dia jaga di restoran karena kurang orang. Karena kan tadi saya mengatakan pada saat lagi ada tamu ternyata nggak boleh ada daily worker ya. Jadi ya mereka jaga lagi ada pernikahan misalnya ada wedding. Kami semua turun, termasuk saya, kita semua turun untuk melayani. Jadi intinya customer merasa puas dengan servis hotel Anda gitu ya, di Mercure gitu. Iya. Jadi dari support paling penting itu kita semuanya. Tapi ada nggak Mbak hal-hal yang lucu, unik selama Anda berkarir di bidang hotel ini? Atau hal-hal yang kita pengen tahu nih dari pendengar Trijaya, apa sih menariknya kerja di hotel gitulah? Menariknya kerja di hotel, ketemu beragam tamu ya Mas Denis ya. Artinya tiap orang punya karakteristik yang berbeda, punya style yang berbeda, dan gimana kita bisa mencoba untuk nebak nih, oh kira-kira nih tamunya sukanya kayak gini nih, gimana ya kita approach-nya beliau gitu. Kalau tamunya yang gini nih approach-nya gimana ya gitu. Kalau dia single misalnya itu beda approach-nya, kalau dia family man approach-nya juga beda gitu. Dan itu karena kita ketemu banyak tamu yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, harapan yang berbeda-beda, justru itu jadi challenge buat kita gitu kan Mas. Gimana sih bikin tamu tuh balik lagi, bikin tamu tuh happy untuk puas untuk tinggal di hotel kita. Itu yang mungkin yang membedakan sih. Saya pikir kalau anak hotel sih secara keseluruhan ngeliatnya sih seperti itu ya, karena ketemu banyak orang ya, karena ya kayak rumah kan sebetulnya, tapi penghuninya banyak dan itu ganti-ganti gitu. Ya. Mbak, sekarang kan di masa sosial media ini kan orang begitu gampang mereview tanda kutip menginap di hotel, bisa bilang baik, bisa bilang jelek, atau sesuatu yang nggak selalu seleranya dia bilang aja di sosial media ini kurang baik
dan sebagainya. Anda gimana sebagai orang di hotel mensikapinya? Ya, kalau kami memang untuk semua review di dalam akun hotel kan kita wajib untuk menjawab, Mas, 1 kali 24 jam minimal gitu. Kalau itu memang ada sesuatu hal yang komplain katakanlah gitu ya, kita harus cari kronologinya seperti apa, kemudian juga apa yang sudah kita lakukan atau belum kita lakukan mengenai tamu tersebut ya. Dan alhamdulillahnya sih puji Tuhannya, artinya memang kalaupun ada case apapun kita bisa deal dengan tamunya dan tamunya juga happy gitu. Kalau tulisan-tulisan juga sama, kami selalu menjawab review apapun di TripAdvisor, di beberapa online travel agent juga yang bisa menuliskan itu. Ya kita coba approach, memang kita coba approach, dan kalaupun itu ada sesuatu yang tidak benar ya kita approach ke ininya ya, karena sosial medianya gitu. Kalau itu misalnya dari media ya yang menulis gitu, nah kita ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan alhamdulillah sih saya pikir fine-fine aja ya? Baik-baik aja. Oke. Dengan adanya sosial media seperti sekarang, orang bikin video ke hotel, Anda mereview lewat video, lewat vlog dan sebagainya, ngebantu nggak sih Mbak tugas Anda at least untuk promosi dan sebagainya gitu? Iya, memang sangat membantu tentunya, karena promosi yang baik itu kan biasanya dari experience ya, pengalaman experience ya. orang lain gitu ya. Betul. Customer. Dan kita kan justru dapat masukan ketika ada yang melakukan itu buat kita ya. Mungkin selama ini kita pikir sudah paling maksimal, sudah paling baik, ternyata memang ada ruang untuk improve ya. Untuk perbaikan ya. Untuk mengembangkan, iya. Baik. Kalau boleh diskalakan, bagaimana Anda menilai pekerjaan Anda? Artinya asik enggaknya gitu, dari 1 sampai 10 gimana Mbak? 1 sampai 10 berapa ya? Bingung ya. Anda senang nggak dengan, artinya gini kan, leader itu kan harus yakin dengan pekerjaannya, harus senang, harus happy gitu. Anda gimana nih? Di angka berapa? Yang pasti sih memang saya suka ya Mas ya kerja di hotel tuh. Karena tadi nyenengin orang, konsepnya kan gitu ya. Menyenangkan orang ya, nyenengin tamu gitu. Nyenengin karyawan juga, dan yang pasti nyenengin yang punya hotel gitu. Kalau setinggi berapa puas banget ya 9 lah ya, 10 belum lah. Yang satunya soalnya ada masih ada perbaikan lah ya untuk bebenah gitu. Tapi artinya Anda happy dengan pekerjaan Anda dan tim Anda lah gitu dengan angka 9 tadi. Betul ya. Mbak, kalau orang kerja di hotel, tadi Anda bilang Anda senang melayani tamu, senang ketemu orang dan sebagainya. Artinya orang harus orang yang ekstrovert ya untuk melayani tamu. Orang kerja di hotel harus orang yang ceria atau gimana Mbak? Orang yang melayani orang lain gitu. Mainly ya seperti itu ya Mas. Tapi kan di hotel tuh kan ada front of the house, ada supporting ya. Bukan back of the house, tapi supporting department. Supporting department itu kan kayak di finance. Orang finance kan agak jarang ya yang. Iya, nggak apa-apa sih dia. Iya. Mainly mereka ramah dengan angka-angka, selama itu bisa above budget gitu ya. Kayaknya bagus terus selalu gitu. Nah, kemudian ya saya pikir nggak juga sih, tergantung situasinya di saat apa dan siapa yang harus kita layani sih Mas. Baik. Jadi pendengar Trijaya, Mbak Lisa ini angkanya 9 tadi, artinya bekerja sebagai general manager di Marriott Hotel Cikini, cukup puas, senang dengan pekerjaannya. Mbak, terakhir nih boleh sharing buat pendengar Trijaya sekali lagi tipsnya dalam memimpin, karena kita temanya kita The Leader adalah perjalanan panjang dari Anda nih, tema kita di malam hari ini. Ya, kalau buat saya yang pertama menyatukan visi dan misi kan pada tim kita. Kemudian yang kedua membuka komunikasi, open for feedback untuk perbaikan. Kemudian yang ketiga harus lead by example sebagai seorang pemimpin. Baik, Mbak Lisa, kayaknya kita udah ngobrol cukup nih dengan angka 9 tadi. Saya pikir
kita udah dapat poin view bahwa Anda emang tadi senang dan berusaha menyenangkan orang lain juga. Ini salah satu yang membuat Anda menikmati pekerjaan, Mbak ya? Ya, betul sekali itu, Mas. Jadi penting nih untuk menikmati pekerjaan meskipun sekarang udah tanda kutip pandemi, masa sulit, orang banyak yang tanda kutip kekurangan dan sebagainya, tapi Anda tetap semangat Mbak ya di tengah pekerjaan Anda gitu. Oh ya, harus tetap semangat. Positive thinking itu juga itu dia. salah satu ya. Positive thinking kuncinya Mbak ya. Baik. Mbak Lisa, terima kasih waktunya Mbak ya, sudah berbagi dengan kami, sharing di malam hari ini di The Leader. Terima kasih, sukses juga buat Anda dan teman-teman di Mercure dan Accor Group. Terima kasih Mas Denis dan pendengar Trijaya FM. Terima kasih untuk waktunya. Kapan ada waktu, monggo mampir ke Mercure Ini Jakarta. tim kita dengerin juga nih, tenang Mbak. Nanti kita gelar talkshow di sana ya di Cikini. Siap. Thank you Mbak Lisa ya, dan pendengar Trijaya, demikian The Leader malam hari ini, jalan panjang meraih karir dari Mbak Lisa Sanjoyo, General Manager Mercure Hotel Cikini. Denis Irawan dibantu produser Fani dan Maleng Karamoy, serta tim teknis ada Ari dan Agung, dan operator Agus Musa pamit dulu dari kesempatan malam hari ini dari The Leader. Terima kasih buat kebersamaan kita. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.